Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Saya Coki Sitohang. Dan saya Mesty Hanita. Senang sekali kami berdua kembali hadir ke hadapan Anda di Go Healthy. Cara tepat, Hidup sehat. Tema kita hari ini adalah sangat erat hubungannya dengan orang-orang yang pernah kena COVID-19. Betul sekali. Tapi ternyata mungkin banyak juga yang tidak tahu atau belum tahu. Hari ini kita akan memberikan sebuah informasi kepada Anda pemirsa bahwa resiko penyumbatan pembuluh darah meningkat pasca COVID-19. Betul, pandemi. Lebih dari 2 tahun kita hidup bersama dengan pandemi COVID-19. Dan sejumlah penelitian pun mulai bermunculan terkait pandemi ini. Salah satunya adalah penelitian mengenai orang yang pernah terkena COVID berisiko mengalami penyumbatan pembuluh darah. Contohnya dialami oleh narasumber kami kali ini, Ibu Fiska. Beliau mengalami pengentalan darah pasca terinfeksi COVID-19. Dan bukan hanya itu, beliau juga mengalami sejumlah masalah kesehatan seperti tensi, kadar gula, dan kolesterol yang meningkat. Dampaknya ia merasakan bahwa tubuhnya itu mudah sekali menjadi sakit. Nah, apa yang perlu kita waspadai dari pengentalan darah ini? Bagaimana cara mengatasinya? Bersama dengan 2 orang narasumber kami, selain Ibu Fiska yang sudah hadir di studio, juga ada Bang Paidon di sana. Halo Bang Coki, Mbak Mesty, pemirsa, salam sehat untuk Anda. Ibu Fiska sudah hadir di sini. Apa kabar Ibu? Hai, aku baik selalu. Wah, syukurlah. Tapi betul ya bahwa masalah kesehatannya muncul bertubi-tubi setelah terkena COVID-19. Betul sekali. Apa saja masalah atau gangguan kesehatan itu? Tolong ceritakan. Setelah saya mengalami COVID, dapat dikatakan post-COVID, saya mengalami kelelahan yang ekstrim. Lalu saya juga mengalami nyeri sendi, pusing, nyeri dada, jantung yang berdetak kencang, insomnia, dan juga badan saya sakit tenggorokan juga, dan sesak nafas. Saya berjalan 100 meter aja sudah engap, ya, sudah capek sekali. Tensi darah saya menaik dan kolesterol saya menaik karena ada pengentalan darah saya. Dan juga saya mengalami prediabetes. Bu Fiska, ini terjadi berapa lama setelah dinyatakan negatif COVID-19? Saya dirawat selama 3 minggu dan 1 minggu di rumah. Dan dokter mengatakan saya harus tetap kontrol. Kenapa? Karena pada saat saya kontrol 2 minggu kemudian, dimer saya semakin meninggi, 1480. Oh, nilai batas normalnya berapa ya Bu? Itu di bawah 500. Di bawah 500, tapi ini setelah 2 minggu sembuh, naik kembali menjadi 1480. Mungkin banyak sekali yang belum mengerti bahayanya dari D-dimer ini. Kita tanya sama Bang Paidon. Bang Paidon, penjelasannya gimana? Ketika seseorang menderita COVID itu, tubuhnya akan mengalami peradangan. Nah, salah satu konsekuensi dari peradangan adalah tubuh kita mengeluarkan sel-sel darah putih dengan jumlah yang banyak. Dan salah satu dampaknya adalah penandanya itu namanya D-dimernya tinggi. Apalagi nanti ketika orang menderita COVID, biasanya kan dia inaktif tuh, tidak aktif. Nggak bisa ngapa-ngapain kan, makan, nggak olahraga, nggak bisa kemana-mana. Nah, terjadi penggumpalan pada darah akibat dari peradangan. Kita mau ngasih lihat gambarnya seperti ini. Ini yang namanya penggumpalan ya penggumpalan darah. Jadi darahnya itu kayak nempel gitu, kayak cendol atau pacar Cina yang melekat-melekat gitu. Nah, ini penggumpalan. Nah, tapi bayangin bedakan antara penggumpalan dan pengentalan. Kalau misalnya kita ada teh, kita kasih gula, tehnya jadi kental. Betul. Kita diemin, airnya menguap, makin kental dia. Itu kental. Nah, ketika orang menderita COVID, pada dasarnya mungkin juga karena satu dan lain hal darahnya lebih kental dan menjadi menggumpal seperti ini. Akibatnya apa? Coba bayangin deh, kalau darahnya seperti ini, nggak bisa dihantar tuh gula, sel darah merah, darah putihnya nggak bisa bekerja, kolesterol nggak bisa dipakai. Nanti berisiko menyebabkan terjadinya penyumbatan. Nah, kalau misalnya kita bisa menghandle dengan cara yang baik, mudah-mudahan bisa terjadi seperti ini. Darah normal ini Bang? Darahnya normal. Kita kepengen darah kita kembali normal. Darah kental dengan darah menggumpal itu kan 2 hal berbeda. 2 hal yang berbeda. Tapi dua-duanya punya bahaya sendiri. Bahaya, nanti ketika dibiarkan terus-menerus, proses penyumbatan pembuluh darah terjadi.
Apa yang bisa terjadi? Nah, saya mau ngasih lihat nih. Datanya mengatakan bahwa serangan jantung 63% lebih tinggi pada penderita COVID ya. Kemudian stroke 52% lebih tinggi, gangguan irama jantung 69% lebih tinggi, dan radang pada otot jantung 500% lebih tinggi. Kan tadi saya bilang, di dimer itu peradangan. Jantung juga bisa mengalami peradangan gara-gara dampak dari COVID ini sendiri. Jadi COVID dan penyakit metabolik itu berhubungan, bisa menyebabkan masalah tambahan pada sistem tubuh kita. Nih yang kita lihat data-datanya, gambarnya seperti ini. Ternyata bahaya sekali ya, dan ini Benar. harus melakukan pengecekan berarti after COVID, betul. biar tahu D-dimernya itu tinggi atau tidak, Betul. begitu, karena agar bisa dihindari. Nah, kalau misalnya Bu Fiska ini kan sudah tahu ya D-dimernya tinggi, katanya Ibu sudah menggunakan teknologi laser juga ya? Betul sekali. Apa aja Bu perubahan setelah Ibu menggunakan teknologi laser terhadap D-dimer Ibu? Teknologi laser ini sangat bermanfaat banget buat saya dan saya happy banget. Kenapa? Yang tadinya saya nggak bisa tidur, nggak bisa deep sleep, ya kan? Saya bisa. Kedua, yang tadinya saya sakit-sakit badan saya seperti tertusuk-tusuk gitu kan. Jalan pun sakit. Nah, itu tidak ada lagi pada saya. Desember itu saya masih dikasih obat ya. Januari akhirnya saya udah merasakan enak dan saya dilepaskan dokter untuk obat-obat hal itu semuanya. Sehingga benar-benar saya merasakan hal yang luar biasa dalam teknologi laser Ya, tersebut. syukurlah, Iya. syukurlah. Sudah coba cek darah lagi, mengecek D-dimernya? Ya, saya cek darah karena saya kan mau upgrade insurance. Oh. Jadi kan mau tidak mau harus dicek kembali. Betul. Ya. Kalau misalnya ada problem sama hasil daripada cek lab saya tidak lolos. Ternyata puji Tuhan saya lolos. Ya, Wow. syukurlah. Berarti dengan adanya teknologi laser yang saya pakai Ya. itu membantu penyembuhan buat pribadi saya. Nah, itu kalimat terakhirnya Bang Paidon. Bu Fiska barusan bilang, teknologi laser membantu untuk mempercepat atau recovery. Bisa dijelaskan hal ini lebih lanjut, Bang? Ya, jadi teknologi laser itu bukan obat. Itu harus diingat ya, Bang Coki, Mbak Mesti, pemirsa di rumah. Kedua, dia itu membantu pengenceran darah dan membantu mengurai penggumpalan darah. Iya. Gimana caranya? Dia membantu merangsang produksi oksida nitrit. Nitritnya sendiri datangnya dari makanan kita. Ya. Dia dibuka nih. Ketika dia dibuka, kan ada rongga kosong, tubuh bisa membantu mengencerkan secara alami. Proses pengencerannya dibantu sama teknologi laser. Kemudian dia juga merangsang memecah agregasi trombosit sehingga penggumpalannya bisa berkurang. Makanya dampaknya bisa dirasakan seperti yang tadi Bu Fiska katakan. Oke, kami pastikan akan segera kembali untuk obrolan yang lebih dalam bersama dengan Bang Paidon dan Ibu Fiska. Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, terjadinya kekentalan darah yang tidak biasa pada tubuh Ibu Fiska sejak beliau mengalami COVID. Kemudian keadaan yang membuat beliau terpaksa berhenti dari seluruh aktivitasnya. Karena apa? Lemes pemirsa. Sejak kena COVID, padahal udah sembuh loh COVID-nya. Masih lemes, masih sering pusing. Dan ternyata betul, ada pengentalan darah pasca COVID itu sendiri. Apa sih yang dirasakan oleh Bu Fiska perubahan setelah menggunakan teknologi laser? Seperti tadi saya katakan, saya puji Tuhan sekali, saya sudah tidak mengalami insomnia, yang susah tidur, Ya. saya tidak mengalami lagi nyeri persendian, saya tidak mengalami lagi nyeri dada, dan saya tidak mengalami lagi detak jantung yang cepat, dan kelelahan yang ekstrim. Ya. Sesak nafas tidak saya alami lagi setelah saya melakukan atau menggunakan teknologi laser tersebut. Ibu periksa kekentalan darahnya nggak sekarang? Ada di tingkat berapa gitu misalnya? Pengentalan darah saya sudah normal. Sudah normal ya berarti? Sehingga saya tidak memakai lagi obat-obatan untuk saya minum untuk pengentalan darah. Bang Paidon, mekanisme dari teknologi laser ini seperti apa sih bekerjanya sampai bisa membuat Ibu Fiska dapat kembali normal dalam beraktivitas? Sinar laser sendiri di dalam dunia kedokteran itu sudah cukup lama di berbagai bidang kedokteran. Yang mungkin populer kan buat mata ya, laser buat mata namanya LASIK. Buat bikin wajahnya menjadi awet muda, itu juga ada sekarang terapi dengan laser. Betul. Untuk fisioterapi juga pakai teknologi laser. Nah sekarang kita bicara low level laser terapi itu untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Dia membantu merangsang produksi oksida nitrit. Jadi nitritnya berasal dari makanan ya. Dari makanan. Kita makanya makan sehat, makan buah 3 kali sehari itu yang ditawar. Teknologi laser dipakai, dia merangsang produksi oksida nitrit,
pembuluh darah terbuka. Ketika pembuluh darah terbuka, apa yang terjadi? Tekanan darah bisa berkurang. Jadi ketika kita menggunakan teknologi laser, apalagi Anda menggunakannya rutin, berarti 2 kali sehari misalnya dipakai ya, itu pembuluh darah kita dibantu nih untuk terbuka. Konsekuensi logisnya tekanan darah kita berkurang. Nah, kedua, si teknologi laser juga membantu mengurangi pengentalan darah. Kenapa? Karena ketika pembuluh darah terbuka, darah mengalami pengenceran secara natural. Darah kita itu bisa diantar lebih lancar ke seluruh tubuh kita, termasuk kolesterol bisa dipakai. Maka nggak usah heran kolesterol turun karena bisa dipakai. Kemudian nggak usah heran gula darah turun ya karena gula darahnya bisa dipakai. Seperti tadi pengalaman Ibu Fiska, kita juga bisa membantu menurunkan tensi dan gula darah dengan teknologi laser, tentu nanti dibarengi dengan program yang benar dari dokter, kemudian teknologi laser yang dipakai, pola hidup, pola makannya diubah, makan buah-buahan secara teratur, kurangi makannya digoreng, kemudian nanti lakukan evaluasi. Kalau sudah bagus, ya teruskan pola hidup sehatnya. Waktu Ibu ke laboratorium untuk cek berkala lagi, kondisi kolesterolnya di angka berapa? Normal juga, di bawah 200. Yang sering dialami orang yang menggunakan teknologi laser itu adalah badannya lebih segar. Kenapa oksigen bisa dipakai? Kenapa oksigen bisa dipakai? Karena darahnya bisa diantar, darah yang antar oksigen bisa diantar. Kemudian lebih bergairah. Kenapa? Karena kolesterol bisa dipakai. Kolesterol itu adalah bahan baku dari hormon pada laki-laki testosteron, pada perempuan estrogen dan progesteron. Pun pada perempuan juga ada hormon testosteron karena testosteron itu hormon gairah. Ya, dia juga akhirnya mempengaruhi melatonin, membuat orang tidur lebih lelap. Saya kurang tahu, Ibu tidurnya lebih lelap nggak sekarang? Sangat deep sleep. Deep sleep ya. Wow. Nah, jadi nanti ketika Anda kepingin untuk mendapatkan kesehatan, boleh kita bertindak sekarang menggunakan teknologi laser. Tadi Ibu bilang setelah terkena COVID gitu ya, pasca COVID, itu terkena pradiabetes juga ya? Betul sekali, karena saya pun heran kenapa saya... Nanti kita bahas. Ya. Nanti kita bahas dulu ya. Tapi Dan baiklah pemirsa, kami akan memberikan kesempatan untuk Anda memahami lebih dalam lagi mengenai mekanisme atau cara kerja dari teknologi laser. Langsung saja kalau begitu silakan Coki dan juga Mas Panji. COVID-19 nggak selalu berhenti pada musibah, tetapi juga ada berkah di baliknya. Contohnya, orang-orang yang terkena COVID lebih peduli terhadap kesehatannya. Benar nggak Mas Betul Panji? sekali, apalagi kita sudah harus semakin sadar bahwa COVID jika terjadi dalam tubuh kita ataupun keluarga kita, ini ternyata menyisakan berbagai macam resiko. Ya. Seperti misalnya pengentalan darah yang akhirnya bisa berujung pada penyumbatan. Betul, pengentalan darah ini kan prosesnya panjang, lama. Ya. Hari ini mungkin saja Anda belum merasakannya, tetapi kemudian hari kalau dibiarkan, bahaya nih. Oleh karena itulah pentingnya bagi kita untuk menjaga supaya darah kita tetap encer, tetap lancar. Dan salah satu caranya adalah dengan kita merubah pola hidup kita dan kita memanfaatkan teknologi dari teknologi laser. Kalau kita menggunakan teknologi low level laser, ini akan dapat membantu untuk mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Tadi kan kita dengar juga tuh dari Bang Paidon, Ya. bagaimana kekentalan atau penggumpalan ini bisa berisiko terhadap kesehatan yang memburuk. Yes, oleh karena itulah penting sekali untuk fondasi dasarnya kita perbaiki kualitas darahnya. Dan itu bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan teknologi. Sekarang, supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, semudah menggunakannya pada garis pergelangan tangan jika Anda menggunakan dokter laser. Wow, ini namanya inovasi, terobosan, dan tidak membuat Anda repot karena penggunaannya simple. Betul sekali, Anda cukup menggunakannya pada garis pergelangan tangan kirinya. Karena nanti ketika Anda menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri, nantinya nih 10 titik mata lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Jadi nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, dibawa ke jantung untuk kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Dan manfaatnya sangat luas ya Mas ya. Yes, betul Dari sekali. dalam kemudian kita sendiri bisa merasakan kegunaannya. Betul, apalagi sekarang dengan ada kombinasi dari 3 warna laser. Ada warna merah panjang gelombangnya 650 nanometer, yang biru 477 nanometer, dan yang kuning ini 590 nanometer. Ketika dikombinasikan dengan 10 titik mata laser, digunakannya 1 hari 2 kali, ini bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Anda bisa menggunakannya secara bergantian, karena penggunaan dokter laser ini hanya 15 sampai dengan 60 menit. Anda bisa menggunakannya di pagi dan juga malam hari, sehingga satu keluarga bisa menjadi lebih sehat dan pastinya lebih hemat. Setuju sekali. Jadi kalau dibilang alat kesehatan yang satu ini adalah untuk keluarga,
Pas ya Mas? Dan inilah adalah waktunya bagi Anda untuk segera mengambil keputusan untuk hidup lebih sehat demi diri Anda dan juga keluarga. Ambil handphone Anda, bisa difoto dulu nomor telepon yang ada, atau Anda bisa langsung saja mengunjungi website resmi kami dan menghubungi nomor telepon yang ada, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Masih di Go Healthy bersama kami dan tentunya masih kita berbincang-bincang dengan Ibu Fiska. Bu Fiska ini pasca COVID ternyata terkena prediabetes. Nah, dan ini tentunya bukan hal yang ringan, tapi tentunya ini adalah hal yang cukup berbahaya, begitu ya Bu ya? Betul. Bisa diceritakan Bu? Iya, pada saat saya cek lab, saya dinyatakan dokter prediabetes. Dan itu membuat saya juga terkejut dan juga takut. Kenapa? Ya, karena keluarga diabetes dan gula, kalau penyakit gula itu juga dapat merusak seluruh organ tubuh. Iya. Ya kan, itu juga membuat saya cemas. Dengan menggunakan teknologi laser dan juga dibantu dengan obat yang diberikan oleh dokter, lama-lama saya tidak memakai obat tersebut karena dinyatakan sudah normal. Sekarang ini normal gula darahnya? Normal. Oh, syukur. Tidak lagi prediabetes, saya sudah normal. Dan tidak lagi memakai obat untuk prediabetes. Saya senang sekali. Iya, dari normal jadi prediabetes, tapi dia bisa normal kembali. Emang bisa semacam bounce back begitu ya Bang ya, dengan kondisi kesehatan yang lebih baik? Bisa dong. Orang diabetes normalnya itu gula puasanya itu di bawah 100. Kalau tadi Bu Fiska cerita prediabetes itu antara 100 sampai 125, diabetes 125 ke atas. Pada saat prediabetes itu sendiri, yang terjadi adalah proses penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi dan bisa tiba-tiba kena serangan jantung, kena stroke. Kecuali Anda mau melakukan pencegahan, ya pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Kunjungi dokter Anda. Dikasih obatnya, konsumsi. Kedua, ubah pola makan. Makan buah 3 kali sehari, karbohidrat yang sehat, menunya yang enak boleh tapi tidak digoreng, ya. Kemudian olahraga. Gunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini nanti membantu untuk kontrol gula darah Anda. Bagaimana cara membantunya? Kita bicara lagi diabetes ya. Jadi urai penggumpalannya pada segmen sebelumnya kita kasih lihat agregasi trombosit itu diurai. Sehingga apa? Sel-sel darah merah bisa mengantar nutrisi yang juga salah satunya ada gula untuk bisa dipakai. Nah, kemudian juga dia akan membantu sel untuk merangsang namanya mitokondria di dalam sel tubuh. Sel itu unit terkecil yang lengkap ya di dalam tubuh. Ada organel namanya mitokondria yang kerjanya masakin gula. Nah, si teknologi laser itu membantu memasak gula di dalam sel untuk bisa dipakai. Sehingga nanti gula Anda bisa turun. Itu sebabnya pengguna teknologi laser akan mendapatkan manfaat, gula darahnya terbantu turun. Jadi, obat biarkan dokter yang ngatur, pola makan Anda yang kerjain, teknologi laser pakai, dengan demikian risiko diabetes, risiko hipertensi, kolesterol tinggi bisa dibantu turunin. Bertindak sekarang juga. Pemirsa, Ibu Fiska sudah terbantu kesehatannya, tapi kita juga punya cerita dari masyarakat yang juga menggunakan teknologi laser dan kemudian terbantu dinaikkan ya kualitas kesehatannya menjadi lebih baik. Diabetes saya 200. Tapi saya tidak hiraukan, ternyata diabetes saya menjadi 350. Tahun 2013 saya sempat pengentalan darah sampai 10 kali lipat normal. Dadanya sakit, tembus belakang, tiap hari sakit kepala, tidak pernah bisa tidur. Setelah saya menggunakan teknologi laser, saya bisa tidur nyenyak, kemudian juga saya lebih kuat beraktivitas, terutama kalau jalan santai. Nyeri-nyeri di dada juga yang tembus belakang itu sudah hilang dan saya tidak lagi sakit kepala, alhamdulillah. Bu Fiska, terima kasih. Apa harapan Ibu setelah Ibu tahu bahwa teknologi laser benar-benar bermanfaat bagi kesehatan Ibu? Harapan saya bagi saudara-saudara dan teman-teman sekalian yang menonton, yang masih sehat, kenapa tidak mencoba teknologi laser ini selagi Anda belum sakit? Betul. Daripada Anda sakit dahulu baru memakai, lebih baik pakai teknologi laser sebelum Anda sakit. Wah, harapannya Untuk mantap. melakukan pencegahan ya.
Pencegahannya, mengajak betul. semua pemirsa Terima dan kita kasih. semua untuk lebih sehat, begitu ya Ibu ya. Betul Sehat-sehat sekali. terus Ibu ya. Bang, sebelum kita pamit nih, Ya. ada yang ingin disampaikan? Kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Ingat, kesehatan adalah tanggung jawab kita 100%, sebab kita tidak bisa membayar orang lain menjalankan pola hidup sehat buat kita. Pandemi ini mengajarkan kita untuk menghargai kesehatan, karena ketika kita tidak memiliki kesehatan, jiwa bisa hilang begitu saja. Periksakan kesehatan Anda, konsumsi obat-obatannya, makan yang sehat, olahraga, gunakan teknologi laser. Teknologi laser akan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan darah dan pembuluh darah, membantu proses pemulihan dan mencegah komplikasi. Salam sehat buat Anda selalu. Wow, mantap. Terima kasih Bang Paidon. Sekali lagi untuk motivasi, edukasinya juga Bu Fiska untuk waktu yang berharga. Dan ini kita punya informasi bagaimana cara mendapatkan teknologi laser. Kalau begitu langsung saja silakan Coki dan juga Mas Panji. Memang pasca COVID ini masih repot ya Mas Panji. Iya. Pengentalan darah bisa terjadi, Betul. kemudian gula darah yang masih belum terkendali dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya komplikasi. Nah ini yang berbahaya, apalagi kalau misalnya kita sadar, misalnya ada keluhan seperti kolesterol yang ikut tinggi, tekanan darah juga tidak terkendali. Wah ini harus semakin waspada lagi. Nah itulah kenapa teknologi hadir untuk membantu memudahkan hidup kita mencapai kesehatan yang kita inginkan. Karena jika kita menggunakan teknologi laser secara rutin, ini juga bisa membantu untuk mengurangi tekanan darah yang tinggi dan juga membantu mengurangi kolesterol yang tinggi. Berarti teknologi laser hidup berdampingan dengan orang-orang yang masih berjuang pasca COVID. Ya, betul sekali. Terutama nih misalnya bagi Anda penderita diabetes. Atau misalnya Anda sadar bahwa Anda memiliki riwayat keturunan dari orang tua misalnya yang diabetes. Iya. Ya harus semakin waspada di era sekarang ini. Karena apabila gula darah tidak terkendali, semakin dekat menuju ke komplikasi. Ya. Makanya gula darah Ya, ini ya. wajib harus terkendali. Ketika kita menggunakan teknologi laser khusus nih bagi Anda penderita diabetes, ini bukan hanya bisa membantu mengurangi kadar gula darahnya saja, tapi juga bisa membantu mengubah hidup Anda. Kenapa? Karena biasanya para penderita diabetes ini mudah lelah, lemas, kurang semangat dalam menjalani hidup karena memang kurang ada energi. Nah, teknologi laser ketika digunakan ini akan membantu untuk mengoptimalkan fungsi tubuh kita dalam menghasilkan energi. Jadi gula darahnya akan dipakai dan diubah menjadi energi. Makanya gula darah turun dan energi kita semakin kembali. Teknologi laser wujudnya adalah alat kesehatan untuk keluarga dan itu mudah digunakan, tetapi percayakan satu hal, bahwa ini harus punya resminya dari pemerintah. Yes, betul sekali. Jadi pastikan ketika Anda memilih alat kesehatan yang mendampingi hidup Anda, kesehatan Anda, pilihlah yang terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar seperti dokter laser. Nah, hal ini kan membuat Anda tenang ya pemirsa, termasuk sapaan kami setiap hari di program Go Healthy, karena sudah bertahun-tahun kami mendampingi Anda. Tidak terasa sudah 4 tahun. Ya. Kami memberikan informasi, edukasi kesehatan, karena kami memiliki tujuan supaya Anda dan keluarga bisa mencapai kesehatan yang Anda inginkan. Tentu saja bukan hanya dokter laser yang dipakai di pergelangan tangan kiri yang Anda dapatkan, tetapi juga seluruh paket lengkapnya. Betul sekali. Jadi Anda juga akan mendapatkan intranasal terapi kit yang dapat digunakan di rongga hidung. Anda juga bisa menggunakannya bersama-sama dengan dokter lasernya dan bisa dipakai bersama-sama seluruh keluarga. Nah, satu hal lagi, hari-hari gini paling senang emang kalau nanya sesuatu tuh dokter jawab. Itu termasuk pelayanan ya kan? Betul sekali. Jadi ketika Anda sudah memiliki dokter laser, Anda akan dilengkapi dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan jika ada pertanyaan mengenai kesehatan, tim dokter kami siap membantu Anda. Bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin hidup lebih sehat, bagi diri Anda dan juga keluarga, sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda, menghubungi nomor telepon yang tertera dan mengunjungi website resmi kami supaya Anda bisa segera mendapatkan dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga.